Nah ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah itu bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Seperti itu. Nah ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran berdua. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi nabi. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai bidat nabi. Monggo mas. Silakan. Panglima Midil ini Panglima Laskar Alhamdulillah dari Panglima Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah. Wabillah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah wa ala millati rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu ala Allah, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kanallahu qawiyyan aziz. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya, wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Hussein Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum Ketua Rabita Alawiyah juga. Ya semua Habib.
Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Cukup? Cukup. Nah, kemudian seperti ini. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang, jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Bali dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Alwi Habib, coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-Aidid, Marga Al-Aidid, atau juga Barakba yang di Kalimantan itu ya, Sofyan sama Ahmad Barbah itu ya. Kemudian Al-Munawar, kalau tidak salah Muso Al-Munawar, terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang baru, ayah terakhir. Jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin. Seperti itu. Semua pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Nah, terbebas bangsa ini. Penutupan kali ini saya pengen cooling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen cooling down karena seorang kudus. Monggo kita sholawat asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Monggo silakan. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا أمان Indonesia Raya aman Nusantara Raya aman amin ya Rabbi Rabbal Alamin amin ya mujibasail. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa gawir, tanpa penipuan, diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya. Amin. Terima kasih. Begitu saja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sebangsa garis tanah air. Pada malam hari ini di bulan akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanatnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat.
beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid, dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman pribumi Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini, yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja yang mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa semboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah, dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura, dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana. Jangan takut. Hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main. Ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam atau berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara.
ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya,